Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Perkenalkan, saya Rika Afriani. Saya Astati. Saya Lunggu Solihah. Pada hari ini kami akan mempraktekkan coaching secara bergantian Sebagai observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik Bu. Oh iya, apakah Ibu akan melakukan proses coaching ya hari ini? Iya Ibu. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Iya Bu. Nanti pada saat Ibu melakukan coaching, saya akan mengamati proses coaching tersebut dan menilai berdasarkan rubrik penilaian coaching seperti pertama, apakah alur coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching sesuai alur tirta dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Yang ketiga yaitu bagaimana respon atau jawaban coaching atas pertanyaan yang Ibu ajukan. Apakah pertanyaan tersebut bisa menggali secara detail tentang coaching. Lalu yang keempat, apakah percakapan sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu. Nah, selain rubrik penilaian tadi, ada juga sedikit yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu melakukan proses coaching. Boleh Bu? Iya Bu. Pertanyaan pertama saya adalah, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi inti coaching. Yang pertama itu Bu, untuk kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik Bu, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching ya Bu? Nah, dari 3 kompetensi ini mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Dari kompetensi yang Ibu ingin capai, kira-kira apa indikator ketercapaiannya ya Bu? Saya ingin coaching dapat menemukan sendiri solusi atas masalah dan situasi yang dihadapinya, dan juga coaching dapat memaksimalkan potensi diri. Nah, baiklah Bu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya silakan Ibu melakukan proses coaching bersama coaching. Nanti setelah coaching selesai, kita ngobrol lagi ya Bu. Baik Ibu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Ibu Alung. Waalaikumsalam Ibu Astati. Apa kabar Ibu Astati hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu Alung. Ibu Alung apa kabar? Alhamdulillah sehat. Apa sekarang kesibukannya Ibu Astati? Biasa Ibu, menjelang ujian. Jadi kami sibuk lagi di panitia ujian Ibu Alung. Oh ya Bu Astati, apa yang Ibu harapkan dari bincang-bincang atau sharing kita hari ini Ibu? Iya Bu, saya harap dengan bincang-bincang atau sharing kita hari ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa saya di sekolah saya Ibu. Kalau boleh saya tahu, apa permasalahan siswa Ibu itu? Gini Bu, ada salah satu, karena sekarang ini kan zamannya anak-anak ini menggunakan media sosial. Jadi ada salah satu siswa saya itu mengupload Bu foto yang tidak pantas gitu, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman bagi teman-teman di sekolah dan membuatlah siswa tersebut merasa malu dengan uploadan foto tersebut itu Bu. Jadi permasalahannya, salah satu siswa Ibu Astati mengupload foto yang tak pantas di media sosial ya Ibu ya? Iya. Kira-kira kalau menurut Ibu, apa yang menyebabkan siswa tersebut mengupload foto tak pantas di media sosial? Jadi kalau menurut saya Ibu Alung, siswa itu mengupload foto tersebut ada beberapa sebabnya. Yang pertama mungkin karena siswa zaman sekarang ingin viral ya, ingin dikenal. Hanya saja ini kontennya itu konten yang sifat negatif gitu. Seharusnya kan kalau memang ingin viral, ingin terkenal, seharusnya kontennya itu konten yang positif gitu, dan berguna bagi orang lain gitu. Selain ingin viral dan butuh perhatian, kira-kira ada nggak penyebab lainnya Bu Astati? Apa ya Bu Alung? Kira-kira penyebabnya itu mungkin karena kurangnya perhatian orang tua ya Bu Alung. Karena orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya sehari-hari tanpa ada kontrol dan mengawasi anak dalam penggunaan media sosial, terutama HP di rumah Ibu Alung. Jadi sekarang ini apa harapan Bu Astati menghadapi murid tersebut?
Saya pengen anak murid saya itu menyadari kesalahannya Ibu Alung. Kemudian dia akan memperbaiki kesalahan tersebut dan dia lebih selektif dalam penggunaan media sosial Ibu Alung. Jadi Ibu Astati berharap siswa Ibu tersebut menyadari kesalahannya, Iya. tidak melakukannya kembali, dan tentunya lebih selektif dan bijak dalam penggunaan media sosial. Iya Ibu Alung. Seandainya nih Bu Astati memberikan penilaian terhadap perilaku siswa tersebut dalam penggunaan media sosial dari nilai 1 sampai 10, berapa nilai perilaku siswa tersebut, Bu? Menurut saya nilainya masih 5 Ibu Alung. Nilai 5 ya Bu Astati. Iya. Terus untuk kedepannya Ibu berharap nilai perilaku siswa tersebut dalam penggunaan media sosial berapa, Bu? Saya sih nggak muluk-muluk ya Bu Alung. Siswa saya mendapatkan nilai dalam penggunaan media sosial itu 6 atau 7 itu sudah luar biasa Bu Alung ya. Dari nilai 6 atau 7 itu kan sudah lumayan kan Bu ya. Kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan agar perilaku siswa dalam penggunaan media sosial menjadi nilai 6 atau 7 atau 8 gitu Bu? Iya Bu Alung, sebenarnya kemarin saya sudah ada rencana Bu Alung, cuma saya butuh penguatan dari Bu Alung. Yang pertama itu saya rencana akan memanggil siswa tersebut secara individu ya Bu. Kemudian menerapkan ilmu yang kita dapat di program guru penggerak, yaitu menerapkan segitiga restitusi Bu Alung. Apa yang sudah menjadi rencana Ibu Astati selama ini? Jadi rencananya itu yang pertama melakukan tadi Bu ya segitiga restitusi. Kemudian saya juga akan melakukan pemanggilan orang tua Bu Alung. Jadi saya akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan orang tua. Dalam hal di sini adalah bagaimana orang tua mengawasi anak di rumah, terutama ya Bu dalam penggunaan media sosial. Ide bagus itu Ibu Astati. Oh ya, kira-kira selain segitiga restitusi dan kolaborasi dengan orang tua, ada nggak upaya lain yang dapat Ibu Astati lakukan untuk mencegah sekaligus mengatasi permasalahan siswa tersebut agar tidak terjadi pada siswa yang lain? Iya Ibu Alung, sebenarnya saya juga ada rencana ya Bu Alung untuk mencegah supaya kejadian tersebut tidak terjadi pada siswa lain gitu. Jadi saya melakukan layanan bimbingan kelompok Bu Alung. Jadi di mana siswa akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan tema cerdas dalam penggunaan media sosial. Jadi saya harapkan dengan melalui bimbingan kelompok tersebut siswa dapat mencegah untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik seperti temannya tadi Bu Alung. Mantap Ibu Astati. Jadi Ibu Astati dapat menumbuhkan kesadaran siswa tersebut tentang kesalahan, tidak mengulangi kembali, dan tentunya lebih selektif dan bijaksana dalam penggunaan media sosial dengan cara yang pertama, Ibu akan memanggil siswa tersebut dengan menerapkan segitiga restitusi. Kedua, memanggil dan bekerja sama dengan orang tua. Ketiga, melaksanakan layanan bimbingan kelompok guna mencegah agar kejadian serupa tidak terulang kembali, baik siswa tersebut maupun siswa yang lain ya Bu. Iya. Dari kedua rencana tersebut, mana yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu? Jadi karena ini sifatnya preventif ya Bu, penting dalam penggunaan media sosial. Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah saya akan memanggil siswa tersebut, melaksanakan segitiga restitusi. Setelah langkah pertama itu, kemudian saya akan berkolaborasi dengan orang tua. Dan yang terakhir itu Bu Alung, saya akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok di kelas Bu Alung. Apakah Ibu Astati bisa melakukan kedua rencana tersebut? Insya Allah bisa Bu Alung, saya usahakan bisa dilaksanakan. Kira-kira kapan Ibu Astati akan melakukan kedua rencana tersebut? Saya rencanakan Ibu Alung dalam minggu ini, terutama untuk pemanggilan siswa tersebut. Insya Allah besok Bu Alung saya laksanakan. Oke, dalam permasalahan ini, kira-kira dukungan apa yang Ibu Astati butuhkan untuk permasalahan ini? Iya Bu, karena saya selaku guru BK ya Bu, saya lebih banyak membutuhkan dukungan Bu di sini, terutama saya membutuhkan dukungan dari orang tua dalam hal bekerja sama dalam mengontrol dan mengawasi anak dalam penggunaan media sosial. Kemudian bekerja sama dengan wali kelas dan guru-guru lain untuk meningkatkan perhatian terhadap anak Bu. Karena sejatinya anak ini yang bermasalah itu membutuhkan perhatian kita bagi guru-guru kita itu ya. Oh ya Bu Astati, dari bincang-bincang kita hari ini, apa yang Ibu Astati dapatkan? Alhamdulillah luar biasa Bu Alung. Berkat Bu Alung, saya dapat menemukan solusi terbaik. Saya dapat menguatkan diri saya tentang rencana yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh siswa saya di sekolah.
Alhamdulillah kalau gitu Bu Astati, mudah-mudahan dengan ketiga rencana Ibu Astati tersebut dapat mengatasi masalah atau problem murid di sekolah Ibu. Demikian sharing kita hari ini ya Bu, mudah-mudahan di pertemuan kita minggu depan saya mendapatkan kabar baik tentang progres murid ke Ibu ke arah yang lebih baik dari nilai 5 menjadi nilai 7 atau 8. Amin ya Bu. Amin. Terima kasih Bu Alum ya atas sharing-sharingnya hari ini, atas waktu yang diberikan kepada saya. Sama-sama Ibu Astati. Saya pamit dulu Ibu Alum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, bagaimana hasil proses coaching tadi? Apa sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu, proses coaching tadi berjalan lancar Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah saya melakukan observasi terhadap proses coaching Ibu bersama coach tadi, saya ada sedikit pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu terkait pelaksanaan coaching tadi. Boleh ya Bu? Iya, silakan Ibu. Pertanyaan pertama yaitu, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan kompetensi yang diinginkan? Saat coaching tadi, saya sudah melakukan pengembangan kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama tadi tentang kehadiran penuh Ibu. Saya sudah berusaha hadir seutuhnya untuk coaching, sehingga coaching merasa nyaman untuk bercerita kepada saya. Yang kedua, mendengarkan aktif. Saya mendengarkan dengan seksama dan mencatat kata-kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Saya mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan alur Tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga saya bisa menggali kompetensi coaching untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Nah, baiklah Bu. Berarti Ibu sudah berhasil ya Bu melakukan proses coaching sesuai dengan prinsip coaching dengan alur Tirta. Dan sesuai juga dengan catatan observasi saya, diantaranya yang pertama yaitu Ibu membuat suasana nyaman, lalu yang kedua Ibu menghadir sepenuhnya untuk coaching, lalu yang ketiga Ibu mendengarkan coaching dengan sungguh-sungguh dan mencatat kata kunci, lalu yang keempat Ibu mengajukan pertanyaan sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching dengan alur Tirta yang terdiri dari tujuan, itu identifikasi masalah, lalu rencana aksi dan tanggung jawab. Satu lagi ya Bu ya, untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada hari ini? Saya ingin lebih mendalami alur Tirta sehingga saat melakukan coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi. Saya mampu mengajukan pertanyaan yang lebih bervariasi, yang lebih berbobot, dan mampu menggali potensi coaching dalam penyelesaian masalahnya Bu. Luar biasa sekali. Apa yang Ibu berikan untuk proses coaching hari ini? Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan bisa menjadi coach yang hebat, yang mampu memaksimalkan potensi coachingnya. Terima kasih Bu atas waktunya sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan juga atas kesempatan bagi saya melakukan observasi proses coaching yang Ibu lakukan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu, saya juga berterima kasih banyak dengan observasi yang Ibu lakukan tadi, dan percakapan kita pada sesi pra dan pasca observasi sangat membantu saya dalam pengembangan kompetensi saya sebagai coach ke depannya. Sama-sama Ibu.